Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andian Grabatari dari Prodi Perbankan Syariah 6F dengan NIM 1804020213. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai tentang manajemen strategi. Nah, dewasa ini sistem efektif dan efisien yang terbangun dalam perusahaan itu sangatlah bermanfaat dan menguntungkan bagi sebuah bisnis. Namun semua itu tidak mencukupi untuk memenangi persaingan yang makin hari makin ketat. Nah, sedangkan menurut para ahli sendiri bahwasannya seorang pebisnis itu semestinya menguasai dan menyiapkan manajemen strategi. Dengan begitu, keuntungan bisnis yang dapat kita peroleh bisa meningkat dan keuntungan pun dapat berlipat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang apa definisi daripada manajemen strategi. Jadi dilansir dari pakar manajemen, manajemen strategi ini sendiri memiliki definisi. Dalam buku Nicholas S. Majluk dan Arnold mengungkapkan bahwasannya manajemen strategi ini bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Nah, yang pada intinya bahwasanya manajemen strategi ini adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar bikinan manajemen tertinggi itu sendiri yang diaplikasikan oleh semua orang dalam suatu organisasi demi terwujudnya tujuan daripada organisasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses dari manajemen strategi ini. Jadi idealnya proses manajemen strategi itu berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang kemudian lingkungan eksternal, kompetisi. Nah, dalam proses manajemen strategi tersebut ada 3 tahapan yang sekiranya yang pertama yaitu tahapan visi, di mana tahapan visi ini memuat misi. Jadi di tahap ini kita harus menentukan apa misi yang harus kita lakukan, kemudian kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya mengidentifikasikan ruang dan tantangan eksternal atau biasanya kita kenal sebagai analisis SWOT, serta mengambil keputusan strategi pilihan, termasuk juga kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan implementasi, di mana tahapan implementasi ini kita harus menentukan apa sasaran dan tujuan dari misi yang akan kita laksanakan, kemudian mengelola kebijakan dan sumber daya serta memotivasi para pegawai. Selanjutnya yaitu tahapan evaluasi, di mana pada tahapan evaluasi tersebut ada 3 kegiatan utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal. Selanjutnya mengukur kinerja para pegawai serta menentukan tindakan dan perbaikan. Nah, dalam proses manajemen strategi kita akan melihat apa saja manfaat dalam penerapan manajemen strategi. Nah, dengan penerapan manajemen strategi ini ternyata memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Dan kemudian jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan atau bisnis yang dilakoni. Kemudian keuntungan yang lainnya yaitu mengurangi resiko, kemudian meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Kemudian bisa juga kemudian dengan adanya juga manajemen strategi, sehingga kita bisa memiliki fokus tujuan yang jelas dan memaksimalkan semua sumber daya. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi mengenai tentang manajemen strategi yang bisa saya pahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.